Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Allah pula tempat kita menggantungkan segala hajat dan keinginan, pemilik jaminan yang mutlak yang tidak akan mengecewakan, tempat kita menggantungkan apa yang kita butuhkan semasa di dunia, apalagi nanti sesudah kita di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang mulia, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah yang membawa hukum-hukum Allah, sehingga kita semua jadi mengenal dan tahu tujuan kita hidup di dunia untuk apa. Semoga salawat ini tersambung kepada istri beliau, anak-anaknya beliau. Semoga Allah memuliakan, dan sahabat-sahabat juga dimuliakan yang hidup sejaman dengan beliau. Dan kita memohon kepada Allah dalam setiap doa kita, supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah, diterima amal ibadah kita di siang ini, diangkat sakitnya apabila ada yang sakit, dibebaskan daripada masalah. Allah yang pemilik yang sempurna memberikan satu solusi dan jalan. Mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam melaksanakan kewajiban dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sambungan Rabu yang minggu yang lalu adalah tentang sedekah. Maka ini ulun lanjutkan season yang keduanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya Nabi yang hidup sejaman dengan beliau, pada saat Nabi Muhammad SAW mengimami sholat, di mana beliau melihat salah satu sahabat yang ikut sholat jamaah. Ini belum melaksanakan sholatnya, tapi begitu kumpul, Nabi melihat satu demi satu, dan tahulah bahwa ada sahabat yang menjadi perhatian khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi memperhatikan si Fulan bin Fulan ini? Di awal Nabi melihat pertama penampilan pakaian yang digunakan oleh si Fulan bin Fulan ini kumal, kusut, yang mana baju yang dikenakan sudah lusuh. Lalu beliau juga memperhatikan melihat rambut itu acak-acakan, semacam tidak terurus. Dilihat wajah dan tampang tidak terurus. Secara keseluruhan wajahnya itu dilihat oleh Nabi semacam tidak terawat. Mulai pakaian, rambut, sampai
tubuh yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesainya daripada sholat berjamaah, Nabi Muhammad SAW memanggil si Fulan bin Fulan. Fulan, datanglah si Fulan ini. Sesudah itu Nabi mempertanyakan kepadanya, wahai Fulan, apakah engkau mempunyai harta? Kalau bahasa kita wayah ini, adakah berisi duit? Apakah engkau mempunyai harta, wahai Fulan? Lalu si Fulan ini menjawab, wahai Nabi, aku mempunyai domba, aku mempunyai kambing, aku mempunyai onta. Kalau nang kaya itu bahasanya sugih. Di zaman itu kekayaan itu adalah hewan ternak, kebun. Sehingga di sini Nabi memperhatikan kenapa si Fulan ini tidak terawat. Mulai pakaiannya yang dikenakannya, sampai yang rambutnya, badannya, itu diperlihatkan oleh Nabi. Maksudnya dari kita mengambil cerita ini adalah Nabi mengingatkan bahwa kepada hamba-hamba Allah yang dititipkan harta, yang mana harta itu sesungguhnya ada sahabat lagi yang mempertanyakan, wahai Nabi, kepada siapakah aku melakukan sedekah yang utama? Lalu Nabi menjawab, kepada dirimu. Artinya, bila mana kita mempunyai pembendaharaan kekayaan, hal ini uang, duit, maka perhatikan bagaimana kondisi pakaian kita, bagaimana badan kita, bagaimana rambut kita. Apakah sudah termasuk yang mana diperintahkan oleh Nabi? Apakah engkau tidak menyisakan sedikit tentang nikmat Allah yang ada padamu? Artinya apa? Nabi menginginkan kita menggunakan harta itu tidak secara berlebihan yang dimaksud, tetapi menggunakan yang pertama adalah untuk diri kita. Jangan bakhil, jangan bin pelit. Kepada diri kita, kata Nabi, yang utama. Sehingga apabila dia tidak memperhatikan atas dirinya, maka termasuklah yang dikatakan Nabi bakhil. Di dalam firman-Nya Allah lalu sampai kepada kita, bi amwalikum wa amfiku wa ampisikum, bi amwalikum wa ampisikum. Jihadlah kalian dengan harta kalian, lalu dengan jiwa kalian. Di dalam beberapa ayat dikatakan demikian. Jadi yang pertama itu adalah kita berjihad itu dengan harta kita, belum pada jiwa kita. Yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anha, yang kita kenal ada 4 imam Muslim. Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hambal. Nah ini, cerita ini dikatakan Abu Hanifah radhiyallahu anha ini mengatakan bahwasannya ada sahabat yang mana penampilannya lusuh, pakaiannya lusuh, rambutnya juga acak-acakan, tidak terawat.
Sehingga waktu dia selesai sholat, beliau mengatakan, wahai fulan, ambillah di mihrabku, yang mana di situ ada simpananku, artinya ada uang. Diambil oleh sahabat ini, lalu kata Abu Hanifah bilang, ini untuk apa? Lalu dijawab oleh beliau, oleh Abu Hanifah radhiyallahu anha, ini untukmu, kamu membeli pakaian, kamu merapikan rambutmu, bajumu, dan pakailah wangi-wangian. Lalu si fulan ini mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku punya harta, aku mempunyai kekayaan. Lalu Abu Hanifah ini terkejut, sugih, tapi penampilannya seperti itu. Sehingga apa? Kita mengambil satu ibrah, bahwasannya di Islam itu tidak ada yang berpenampilan compang-camping. Di Islam itu penampilannya rapi, bersih, wangi. Kenapa Allah menciptakan kita bila mana kita gerah, kepanasan? Sehingga pada saat kita mandi, badan kita menjadi segar kembali. Lalu kenapa pada saat kita mengenakan baju yang bagus, lalu timbullah rasa kepercayaan di dalam diri kita? Kenapa pula Allah memerintahkan kepada Nabi, daripada perjalanan hidup kita, jenazah si mayit itu, bapak dan ibu, kenapa mesti dimandikan? Kenapa mesti dikasih kain kafan, wangi badannya, bersih badannya? Disebabkan diperintahkan oleh Allah, nanti kita menghadap kepada Allah dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang bersih. Sampai si mayit dalam ajaran agama kita itu dibersihkan. Kenapa? Pada saat kita berbau mulut kita, lantas kita sikat gigi atau bersiwak, menimbulkan wangi dan menimbulkan kita merasa kepercayaan diri. Nah, begitu pula ajaran di agama kita, jangan bakhil, jangan pelit kepada diri kita. Kalau memang waktunya baju ini diganti-ganti, apalagi perihal masalah ibadah, sholat yang mendukung. Segala sesuatu yang kita beli demi Allah, Allah akan menghisap berapa banyak yang kita beli, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang mempunyai tas banyak, bapak-bapak yang mempunyai jaket banyak, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gunakan, apakah ini sudah dibawa untuk ibadah? Ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud daripada perjalanan sahabat Nabi? Ulun ingin menyampaikan, sedekah itu banyak sekali maknanya. Kemana dulu? Sesudah kepada diri kita, anak-anaknya, istrinya, lalu Nabi mengatakan silahkan kepada orang lain. Ini tidak. Cukupkan dulu kepada di sekitarnya dulu. Bini kayak apa? Anak nang kayak apa? Terkenal dermawan, bagus. Pak, Bu, ada rahasia di balik kedermawanan. Hamba Allah yang suka sedekah, maka wajahnya, kulitnya itu awet muda. Bu, yang sedekah awet muda. Kenapa demikian? Disebabkan
apabila dia sudah membiasakan mengeluarkan harta yang dia punya, sewaktu-waktu dia ada musibah, dia ada masalah, hartanya kehilangan, maka dianggapnya hal yang biasa. Tidak cemas, tidak stres, namun sebaliknya, hamba Allah yang bakhil, satu waktu dia kehilangan, selama 1 tahun selalu diingat. Mukanya, wajahnya, pikirannya, keingatan. Dahulu hilang HP misalnya, dahulu hilang sepeda motor, atau apapun yang dititipkan oleh Allah, itu selalu diingat olehnya. Ini orang yang bakhil. Namun, orang yang dermawan, maka harta baginya adalah titipan. Sehingga orang yang dermawan banyak sahabatnya, temannya banyak. Bahkan orang suka berteman kepada yang dermawan. Sekalipun maaf, wajahnya tidak cantik, wajahnya tidak tampan, badannya kecil, badannya tinggi, secara fisik tidak dikatakan ganteng dan cantik, namun hatinya terbuka, dermawan, dia pasti mempunyai sahabat yang banyak, dan orang yang di sekitarnya menyukai adanya pertemanan dengannya. Inilah keutamaan apabila kita mempunyai sifat dermawan, dan apabila kita mempunyai sifat yang bakhil, wajahnya pasti tampak dan kelihatan. Takut sekali hartanya berkurang. Namun sebaliknya, orang yang dermawan, sebanyak-banyaknya dia mengeluarkan hartanya, dia tahu janji Allah, hartanya pasti ditambah oleh Allah, dan ditambah tidak akan pernah habis. Ketenangan yang dia dapat, mensucikan daripada harta yang dia dapat, keberkahan yang dia dapat, bahkan kelak nanti dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, pahala dan seisinya, tidak ada penyesalan. Nanti setelah kita meninggal dunia, menyesal apabila tidak mau sedekah. Jangan sampai kita menyesal pada saat kita meninggal dunia tidak pernah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menyematkan dalam hati ini, menanamkan, berdoa kepada Allah, mudahkan walaupun sedikit, sedekahlah. Dimulai dari mana? Daripada keluarga dulu dan diri pribadi. Jangan pada saat kita mau sholat menggunakan baju-baju yang tidak bagus. Jangan kita menggunakan mukena yang sudah lusuh. Apalagi sampai compang camping. Nauzubillah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis.